Halo guys, kembali lagi di videoku. Hari ini aku mau bahas pengalamanku selama kurang lebih 1 minggu pakai ini Switch OLED. Jadi secara umum aku mau bagi jadi 10 poin bahasan ini. Oke, langsung aja. Yang pertama, kualitas layarnya. Kualitas layarnya kalau ini dibandingin sama Switch yang lama jelas jauh banget, ini lebih bagus, jauh banget. Mungkin kalau kalian nonton kayak cuma di YouTube atau lihat di foto itu kayak bedanya dikit aja, tapi setelah dipakai sendiri itu jauh banget. Terus bicara tentang layar, dulu aku pernah nyaranin supaya settingan brightness-nya kan direndahin. Nah itu ternyata malah kalau dari yang aku lihat di forum-forum itu, kalau brightness-nya terlalu rendah kayak ini, terlalu di sekitar 20%, 30%, itu cenderung muncul green tint. Nah green tint itu nanti akan kita bahas terakhir, jadi kelemahan. Nah di sini tuh sekarang kita bahas masalah brightness yang tadi dulu. Jadi menurut pengguna lain disarankan di 50 ke atas. Aku sih jadinya setelnya mungkin di sekitar 60% gitu. Terus auto brightness-nya ini, nih auto brightness jangan lupa dinyalakan. Jadi cahayanya bisa diatur secara otomatis gitu. Itu poin yang pertama, masalah layar. Terus yang kedua, perubahannya dari Switch yang lama kan ada di speaker juga. Speakernya ini kalau tak pakai buat main game gitu memang jadi lebih bagus sih, lebih jernih. Aku bandingin sama yang V2 gitu, kualitas suaranya memang jauh lebih jernih, lebih bagus gitu. Cuma ya memang nggak sebagus kayak kalau pakai headset. Cuman untuk pemakaian sehari-hari oke banget lah, suaranya kencang juga. Terus poin yang ketiga, masalah baterai. Nah masalah baterai itu ada yang ngomong ini lebih awet daripada yang lama. Kalau menurutku sebenarnya sih kayaknya enggak. Jatuhnya lebih awet itu karena ya ini kan layarnya besar dibandingin yang lama yang layarnya lebih kecil. Itu jadi lebih lebih apa ya, kayak lebih efisien gitu loh baterainya. Jadi untuk main game gitu kurang lebih sama. Itu aku lihat di review YouTube lain gitu, ada yang nyoba kayak main Zelda gitu, sama aja sebenarnya jamnya. Cuman karena layarnya dia ini lebih hemat energi, jadi waktu dicoba di tingkat brightness yang berbeda-beda, misalkan yang kayak brightnessnya full, yang ini sama yang V2 mungkin konsumsinya yang ini jadi lebih irit, tapi saat yang baterainya yang brightnessnya kecil mungkin jadi lebih, jadi yang V2 itu kan jadi lebih awet gitu loh. Ya kurang lebih gitu deh. Terus untuk poin berikutnya, oh ya, ini kan aku karena semenjak pakai OLED ini jadinya nggak ngedok, pakainya kan di layar. Kadang-kadang males pakai, itu akhirnya standnya ini kepake banget. Jadi stand yang lebar ini benar-benar berguna. Bahkan yang V2 itu aku nggak pernah buka standnya, yang ini jadi sering banget. Enak gitu, kadang-kadang main ini di meja, ini diberdiriin gini, dia kan nggak oklek-oklek, sambil dimain-main gini aja, apa kalau pakai Procon gitu juga bisa. Jadi upgrade-nya yang ganti stand ini berguna banget. Terus standnya ini cukup kaku gitu loh, jadi nggak kayak yang terus merosot sendiri gitu, nggak. Bisa disetel kemiringannya semaunya kalian, terus ditaruh gitu aja udah, nggak miring-miring lagi dia. Terus lanjut poin berikutnya, WiFi. Nah WiFi-nya itu kalau menurut YouTube juga itu katanya kan ada pembaruan, posisinya dipindah, jadi mestinya sinyalnya lebih bagus apa segala macam. Kalau aku pribadi sih merasa kayaknya enggak juga. Dari pengalaman pakai kurang lebih tetap gitu-gitu aja kok. Untuk pakai WiFi gitu, V2 sama ini ditaruh berbarengan, kecepatannya ya sama, sinyalnya yang didapat ya sama,
Cuma memang ada yang ngecek itu sinyalnya beda 1 bar gitu loh. Kayak yang ini sama B2 kalau di tempat yang sinyalnya agak susah, yang ini sinyalnya masih bagus, yang B2 agak jelek. Cuma dari pengalamanku sendiri nggak ada bedanya sih, sama aja. Terus yang berikutnya, oh ya, mode layar. Nah, dulu mode layarnya itu aku pernah bilang aku pakai settingannya yang ini, screen colornya pakai standar. Jadi bedanya itu ternyata kalau di sini itu nggak gitu nampak. Cuma kalau di game itu nampak banget. Kalau kita setel jadi vivid, itu gambarnya itu lebih ngejreng gitu loh, lebih nonjok. Kayak kalau main game ada pohon-pohonan, itu warna hijaunya itu lebih hijau banget. Andaikan kayak gini ya. Kalau yang vivid itu mungkin kayak hijaunya itu ekstrimnya kayak yang tua ini. Nah, kalau yang standar mungkin kayak yang mudanya ini tuh. Ya nggak se ekstrim ini sih, tapi ya kurang lebih kayak gitulah. Itu kelihatan banget. Jadi misalkan kalian main game, terus lagi mode vivid, pas lagi menu gitu, kalian back ke menu, diganti jadi standar, terus masuk gamenya lagi, itu ngejreng banget, bedanya jauh banget. Jadi itu masalah selera. Kalau aku pribadi sih gonta-ganti, kadang-kadang ganti yang vivid, kadang-kadang ganti yang standar. Cuma sering-seringnya sih yang standar, soalnya yang vivid kalau menurutku warnanya terlalu nonjok. Terus poin berikutnya aksesoris. Nah, aksesorisnya ini kan beli ini bawaannya udah ada screen shatter protector atau apa gitu loh bawaannya. Nah, untuk antisipasi aku nambahin lagi, ini punyanya Dobe, aku beli 40 ribuan. Kalau kalian beli itu recommended, harganya 40 ribuan dan pas banget presisi. Jadi kayak sudut-sudutnya itu, gap-gapnya itu nggak ada setengah mili sisanya, bagus banget. Dipasangnya ya gampang juga, ukurannya pas, recommended yang ini. Jadi bisa kalian coba. Terus yang berikutnya selain tempered, aku juga pakai aksesoris lain yaitu casing. Nah, casingnya ini aku pakai punya Dobe juga. Nah, casing Dobe ini ada 2 macam. Kalau yang biasanya untuk saat ini ya yang banyak beredar itu yang jadi satu kayak gini, dari ujung kiri sampai kanannya ini jadi satu, jadi dia kaku. Ada satu lagi yang putul-putul, jadi joyconnya bisa dicabut, itunya ya ikut di joyconnya gitu. Kalau yang ini enggak, jadi kalau dicabut ini bisa dicabut, tapi kalau dicabut ya joyconnya aja, casingnya nggak ikutan. Nah, untuk yang ini aku suka, aku rekomen pakai kalau kalian suka handheld. Soalnya dia ini kan kakunya akrilik, jadi ininya itu lebih tertahan gitu loh, ogrek-ogreknya. Nah, kalau kayak yang V2 kalian kalau nggak pakein casing apapun itu kan kentara banget ogrek-ogrek. Nah, yang ini supaya jangan sampai dia ogrek-ogrek, tak pakein yang ini duluan. Tapi ini ada minusnya, kalau kalian suka ngedok, ini nggak bisa dibuat dock, soalnya ada tempatnya kaset di belakang ini. Jadi ada 6 slot untuk kaset, bisa kalian taruh sini, tapi dia malah nyangkut kalau kalian pakai dock. Ini docknya ya, kalian pasangin, seret, dia nyangkut tuh, masih jauh banget, nggak bisa masuk. Jadi kalau pakai ini, docknya pasti nggak kepake. Tapi kalau mainnya seringnya handheld atau yang tabletop gitu, ini rekomen banget buatku sih, buat sehari-hari. Kayak daripada bawa kaset macam-macam sama kotaknya, ini bisa ditaruh sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini harganya aku beli 65.000, tambah temperednya 45, kemarin belanjanya 110. Itu udah menurutku itu aksesoris yang basic lah paling nggak untuk sekarang. Kalau kalian mau ngedok, aku nggak tahu kalau yang ininya putul-putul itu bisa apa nggak dibuat dock. Cuma yang ini pasti nggak bisa. Untuk alternatif lain, sebenarnya kalau V2 aku pasti akan rekomen yang punya Skulenko. Tapi untuk saat ini, yang ini Skulenko nggak ada yang ready, semuanya harus pre-order. Pre-ordernya juga harganya lumayan mahal, jadi aku belum sempat nyoba. Nanti mungkin kapan-kapan kalau sudah lebih banyak tersedia, nggak PO lagi, aku coba review juga. Terus yang berikutnya Joy-Con. Nah, Joy-Connya itu kan kemarin aku beli yang warna putih. Ini aku pakai yang Mario terus dari pertama beli sampai sekarang. Yang putih nggak tak pakai, soalnya putihnya itu kan dock. Nah, itu
belum tak coba sih, tapi kayaknya itu gampang kotor. Jadi kalau tangannya keringetan kayak aku, terus main pakai yang putih, itu mesti rajin dibersihin lah. Mana kan setauku ini nggak bisa dibersihin pakai kayak alkohol gitu, pembersih yang ada alkohol, nanti warnanya malah luntur. Jadi bersihinnya juga mana mesti sering, mana mesti hati-hati, kayaknya ribet. Aku mendingan pakai yang ini aja. Untuk yang putih, jadi tak simpen, nggak tak pakai sehari-hari, pakai ini aja atau pakai Procon. Terus poin berikutnya pengalamanku yaitu masalah green tin. Nah ini poin yang terakhir dan yang paling penting. Kalau kalian beli, katanya sih green tin-nya itu hampir pasti ada. Jadi beruntung banget lah kalian kalau dapat. Terus bener-bener nggak ada green tin-nya, itu bejo banget. Cara ngeceknya, green tin itu by the way beda loh ya sama burn in. Kalau dari yang tak baca, green tin itu jadi ada kayak area yang menghijau, itu green tin. Kalau burn in itu gambarnya nge-flag, jadi beda. Nah kalau yang green tin itu, kalian kalau pengen tahu itu kondisinya ruangan kalian, misalnya kalian ada ruangan yang remang-remang loh ya, bukan gelap-gelap gitu. Kalau diterang juga pasti nggak kelihatan, jadi agak remang-remang. Terus kalian setel brightness-nya ini yang kecil, entah nomor 1 atau nomor 2 ini ya toh. Terus paling kentara gini nih, kalian nyalain ini, terus ini kan unlock ya, dipencet sekali aja. Ini kan warnanya abu-abu, ini bukan hitam. Kalau dia hitam, kalau layar OLED itu pixelnya mati. Nah kalau abu-abu dia tetap nyala. Nah nyalanya itu katanya sih itu warna hijaunya itu agak kerja rodi lah. Jadi kayak warna abu-abunya itu lebih nyala hijau kalau di OLED. Kalau yang V2 abu-abu ya abu-abu. Nah kalau green tin itu, kalian nanti bisa lihat di ruangan yang remang-remang itu ada area yang lebih hijau daripada lainnya. Kayak kasus punya aku itu di sini sama di sini sedikit banget. Jadi kalau dia di 20% gitu baru bisa kelihatan sedikit banget. Jadi malas lah ribet, kalau retor-retor udah biarin aja, toh masih bisa dipakai. Kalau kena dan masih kecil ya syukur-syukur. Tapi kalau kena yang zong itu bisa parah banget, bisa sampai setengah layar dan hijaunya itu hijau banget. Nah itu kacau kalau udah sampai menurut kalian sangat mengganggu, itu cobalah mendingan di retor aja. Soalnya iya kalau game kalian yang kayak warna-warni itu nggak ada masalah, dia nggak akan muncul. Tapi begitu display kalian tuh nampilin warna abu-abu, misalnya gamenya itu lagi banyak warnanya abu-abu, wah itu langsung jadi hijau semua. Wah itu udah tidak tertolong kalau itu. Jadi saat kalian beli, kalau misalnya kalian baru beli, coba yang itu tadi green tin-nya seberapa parah gitu. Jadi kalau sampai kena jangan panik dulu, karena katanya sih itu hampir semua pasti kena. Jadi tergantung toleransi kalian, mau ini segini masih oke apa enggak gitu loh. Kalau yang punya aku sih ada dan tak biarin karena menurutku masih nggak ganggu. Tak pakai main selama seminggu ini, aku tahu di situ ada green tin-nya, tapi selama main tak liatin itu ya nggak terlalu mengganggu, jadi ya udah nggak tak permasalahin. Oke, jadi segitu aja sharing pengalamanku selama seminggu pakai ini. Mudah-mudahan berguna buat kalian yang mau beli atau yang udah beli terus bingung sama masalah green tin tadi. Oke, makasih yang udah nonton.